dan Mas Eko, dan tentu saja Mas Rocky selaku tuan rumah ya. Pada siang hari ini sebenarnya kita perlu mengapresiasi riset karena ini barangkali mungkin survei pertama ya pasca deklarasi pada tidak yang melakukan face to face dan kemudian merilis. Jadi seharusnya ini menjadi perhatian bagi banyak kita gitu ya untuk melihat seberapa besar sih ya, dampak dari keputusan politik strategis ya yang dibuat oleh koalisi perubahan. Nah, saya mungkin sedikit mengomentari aja gitu ya mengenai hasil ini. Jadi ya saya sepakat dengan Mas Eko tadi bahwa meskipun mungkin kita tidak bisa melihat ya secara umum mengapa ini naik, mengapa ini turun gitu ya. Tapi sekilas mata mungkin ini juga mengindikasikan bahwa memang benar bahwa pemilih Pak Anies dan Pak Prabowo itu agak overlap ya dalam banyak hal begitu. Sehingga kalau ada yang turun di Pak Prabowo misalnya, kemungkinan itu akan ke Pak Anies limpah gitu ya, sekitar 4%. Jarak yang 4% ini Mas Saidiman penting untuk disampaikan bahwa itu jarak yang tidak signifikan ya, secara statistik. Karena apa? Karena margin of error-nya sendiri 3,3%, membutuhkan 2 kali dari margin of error ya, lebih dari 2 kali margin of error untuk dikatakan bahwa selisih antara 2 calon itu signifikan. Jadi kalau jaraknya hanya 4% begini, yang lebih tepat ya untuk dikatakan, disampaikan, atau disimpulkan bahwa ya kedua calon ini atau kedua bakal calon ini elektabilitas seimbang. Begitu juga di beberapa survei terkadang ya, di survei kita juga dilihat seperti itu. Kalau Pak Anies turun, kemungkinan ke Pak Prabowo naik gitu. Jadi memang dalam banyak hal mereka overlap gitu ya. Iya. Nah, limpahannya itu agak sedikit memang ke Pak Ganjar gitu ya. Karena memang ini memang kubu yang agak jauh dari dua ini. Itu satu mungkin yang bisa kita lihat ya. Yang kedua yang mungkin juga kita bisa lihat kompetisi di antara dua kandidat yang barangkali favoritnya Pak Jokowi itu paling ketat memang gitu. Ya, dan itu dari dulu ya sangat ketat ya kalau kita lihat ya, mereka mepet-mepet. Jadi bawah Pak Anies memang agak ke bawah gitu. Indo Riset, elektabilitas Prabowo turun di Sumatera dan Jawa Barat. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, survei Indo Riset menyatakan elektabilitas bakal calon presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan di Sumatera dan Jawa Barat lantaran tak ada lagi sinyal dukungan yang jelas dari Presiden Joko Widodo. Suara Prabowo turun di basisnya yaitu Sumatera dan Jawa Barat, juga turun di Jawa Timur dan Kalimantan, kata peneliti Indo Riset Rocky Arbi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Senin 25 September. Dalam 2 bulan terakhir yakni Agustus dan September, elektabilitas Prabowo di Sumatera turun dari 41,5% menjadi 38,1%. Penurunan juga terjadi di Jawa Barat dari 46% menjadi 40,5% dan turun dari 40,6% menjadi 32,8% di Jawa Timur. Kemudian di Kalimantan elektabilitas Prabowo turun drastis dari 48% menjadi 32%. Penurunan dapat dianalisis dari tidak ada lagi sinyal dukungan yang jelas dari Jokowi, ucap Rocky. Indo Riset juga memetakan elektabilitas 3 capres secara umum. Dari survei itu tercatat Prabowo Subianto ada di posisi teratas meski terlihat tren penurunan. Elektabilitas Prabowo per September sebesar 34,8% atau turun dari Agustus lalu sebesar 38,3%. Ganjar di posisi kedua dengan elektabilitas 34,4% atau relatif stagnan dari elektabilitas Agustus sebesar 34,3%. Anies di posisi ketiga namun mengalami kenaikan dari 22% dari Agustus menjadi 25,2% pada September.
Indo Riset melibatkan 1.200 orang responden dalam survei yang digelar 11 sampai 18 September 2023. Indo Riset menyampaikan survei ini memiliki margin of error survei kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei Lembaga Survei Indonesia LSI pada 3 sampai 9 Agustus 2023 mengungkap Ganjar menduduki posisi puncak dengan elektabilitas 37%. Prabowo berada di posisi kedua dengan 35,3%. Sementara itu Anies menjadi kandidat satu-satunya yang mengalami penurunan elektabilitas dari 28,2% menjadi 22,2%. Survei Indo Riset menyatakan elektabilitas bakal calon presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan di Sumatera dan Jawa Barat lantaran tak ada lagi sinyal dukungan yang jelas dari Presiden Joko Widodo. Suara Prabowo turun di basisnya yaitu Sumatera dan Jawa Barat, juga turun di Jawa Timur dan Kalimantan, kata peneliti Indo Riset Rocky Arbi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Senin 25 September. Dalam 2 bulan terakhir yakni Agustus dan September, elektabilitas Prabowo di Sumatera turun dari 41,5% menjadi 38,1%. Penurunan juga terjadi di Jawa Barat dari 46% menjadi 40,5% dan turun dari 40,6% menjadi 32,8% di Jawa Timur. Kemudian di Kalimantan elektabilitas Prabowo turun drastis dari 48% menjadi 32%. Penurunan dapat dianalisis dari tidak ada lagi sinyal dukungan yang jelas dari Jokowi, ucap Rocky. Indo Riset juga memetakan elektabilitas 3 capres secara umum. Dari survei itu tercatat Prabowo Subianto ada di posisi teratas meski terlihat tren penurunan. Elektabilitas Prabowo per September sebesar 34,8% atau turun dari Agustus lalu sebesar 38,3%. Ganjar di posisi kedua dengan elektabilitas 34,4% atau relatif stagnan dari elektabilitas Agustus sebesar 34,3%. Anies di posisi ketiga namun mengalami kenaikan dari 22% dari Agustus menjadi 25,2% pada September. Indo Riset melibatkan 1.200 orang responden dalam survei yang digelar 11 sampai 18 September 2023. Indo Riset menyampaikan survei ini memiliki margin of error survei kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei Lembaga Survei Indonesia LSI pada 3 sampai 9 Agustus 2023 mengungkap Ganjar menduduki posisi puncak dengan elektabilitas 37%. Prabowo berada di posisi kedua dengan 35,3%.